Oke guys, sekarang kita naik ke atas yuk untuk ke kantornya perusahaan ini. Ayo guys. Oke guys, sekarang kita udah ada di lantai 2 perusahaan Sebangku Games. Ayo masuk. Nah, sekarang kita udah ada di depan kantor perusahaan Sebangku Games. Ayo ikutin aku untuk masuk ke dalam. Nah, ini adalah di dalam kantor perusahaan Sebangku Game, guys. Oke, bentar lagi aku akan menginterview pemimpin dari perusahaan Sebangku Games. Oke, ikutin aku terus ya. Bye-bye. Oke guys, sekarang aku udah bersama Bapak CEO dari perusahaan Sebangku Games. Kebetulan beliau juga adalah dosen salah satu di Universitas Amikom Yogyakarta. Oke Pak, boleh silakan memperkenalkan diri. Oke, thank you Mbak. Saya Rizky ya, cuma sering dipanggilnya Kak Sam gitu ya. Jadi Kak Sam Rizky. Saya memang fokusnya di ini ya. Kita ada namanya Sebangku Games dan memang kita buatnya board game gitu Mbak. Kenapa board game? Ini sebenarnya ramenya di Amerika, di Eropa gitu ya. Kalau di Indonesia baru rame 3-5 tahun ini gitu. Jadi emang alhamdulillah kalau Sebangku Game ini kita mulainya tahun 2016. Kemudian kita dapat funding beberapa. Ini salah satu yang terbaru. Spoilernya yang ini Mbak. Ini judulnya Muara Queen ya. Ini tentang ngajarin UMKM gimana cara ngatur keuangan. Jadi yang kita angkat tuh selalu tentang budaya gitu ya. Kalau Muara Queen tahu nggak di mana? Di mana tuh, Pak? Banjarmasin, Kalimantan Selatan ya. Jadi di sana tuh ada pasar apung, basically ngajarin kayak gitu, dan ini didanai oleh pemerintah yaitu Kedereka. Ini kerjasama gitu ya. Terus ini juga yang tahun ini baru launching itu Bakpia Factory, lagi-lagi tentang budaya ya, yang finansial juga. Dan yang paling hit kemarin kita mewakili Amikom di tingkat Asia Pasifik itu adalah Sudasoma. Ini ngajarin tentang budaya ini ya, ada candi-candi di Jogja, kemudian ini ada AR-nya dan ada VR kayak gitu. Kalau lebih kayak gitu lah. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi pertanyaan aja ya Pak. Kalau boleh tahu nih, apa konsep leadership di perusahaan Bapak ini? Kalau leadership sih sebenarnya saya lebih prefer kayak, karena di Jogja itu ada tokoh yang keren banget sebenarnya, cuma sayang selama ini tuh selalu diangkat tentang pendidikannya aja. Tahu nggak siapa? Siapa Pak? Ki Hajar Dewantara, ya kan? Nah, cuma sayangnya Ki Hajar kan di sini kita taunya Tuturi Handayani macam-macam itu hanya konsep untuk pendidikan. Padahal itu di segi leadership bagus banget. Jadi itu yang dipakai di Sebangku juga sama. Yang pertama Mbak, sebelum Tuturi Handayani, Ingarso Sentulodo, gitu kan ya? Ingarso Sentulodo itu artinya kita ngasih teladan. Gitu. Jadi seorang pemimpin ini kan kadang ada di depan, kadang ada di tengah, dan di akhir, gitu, di belakang. Jadi ketika di depan, ya saya harus ngasih teladan yang baik dong untuk tim saya, gitu ya. Jadi saya harus ngasih teladan, ya. Oke, saya ngomong kita harus on time nih, berarti kita harus on time juga. Kita ngomongin on time, tapi kitanya selalu telat kan jadi masalah gitu ya. Yang kedua adalah Mbak, ayo, Ingarso Sentulodo, Ing Madya, Mangun Karso. Jadi tengah kita bikin gairah gitu ya. Jadi ketika outbound atau mungkin kita kerja ya kita harus terjun juga, dan akhirnya bikin ayo semangat kayak gitu ya. Jadi kita nggak bisa cuma modelnya pergi otomatis atau nggak bisa. Jadi ya kita benar-benar harus terjun juga, harus seperti itu. Di tengah-tengah kita memberikan semangat. Yang terakhir adalah Tuturi Handayani. Dituturi malah ada nih bukan. Tuturi Handayani. Jadi ketika kita di belakang posisinya, jadi kita harus memberikan semangat. Jadi ada kalanya teman-teman tim saya kan dia harus maju tanpa harus ada saya. Itu saya harus ngasih semangat. Ayo bisa, karena bisa. Jadi kan seringnya itu kita tim itu kadang kan nggak begitu percaya diri ya. Bisa nggak ya kayak gini? Dulu kan kita juga pernah sering banget kan di Sebangku juga kita menerima magang kampus Merdeka yang di konversi 12 SKS dari Kemendikbud itu sering banget mereka tuh ngeluh, Pak, saya tuh belum pernah kayak gini, belum pernah kayak gitu, itu gimana? Ya kalau saya tuh inspirasinya dari Gus Dur. Ya jadi Gus Dur kan dulu jadi presiden ya beliau ya, waktu itu ngangkat seorang menteri
menunjuk seorang menteri dan beliau berkata, si menterinya, maaf Gus, saya tuh belum pernah jadi menteri. Enggak sih. Nah, terus Gubernur bilang, tuh sama dong, saya juga belum pernah jadi presiden. Nah, intinya ya gitu sih, ketika kita di belakang ya kita harus memberikan support, dorong. Itu Mbak konsepnya kalau yang saya pakai ya. Sebab. Oke. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua ya guys. Bagaimana cara mengimplementasikan leadership di perusahaan Bapak? Oke. Ya kalau tadi saya konsepnya itu implementasinya gampang banget sih gitu kan ya. Jadi kalau di saya sih paling gampang meskipun kita tuh seakrab apapun orangnya dengan tim kita, tapi saya selalu pakainya modelnya ada berjenjang Mbak. Yang pertama jenjangnya itu setahun. Nah, kita pakai namanya OKR. Itu namanya singkatannya adalah Objective Key Result gitu kan. Jadi itu akan dibuat selama setahun. Kita mau ngapain aja sih selama setahun. Oke, udah semua tim udah paham, baru kemudian kita bikin OKR yang per 3 bulan. Tadi kan setahun tuh 12 bulan berarti ya. Kita potong lagi per 3 bulan, nanti ada lagi per bulan. Tiap bulan. Nah, tiap bulan ini dipotong lagi per minggu. Jadi kita rapat tiap minggu. Apa yang dirapatin? Ya pencapaian OKR-nya. Gitu. Jadi itu bahasa kasarnya jadinya kita tuh nggak perlu dikte satu persatu kamu hari ini harus ngapain. Saya tinggal ngecek aja OKR-nya kayak gimana. Nah, tiap minggu itu yang dicek cuma 3. Apa yang sudah berjalan dengan baik, gitu kan? Apa ada kendala apa, gitu. Terus apa yang perlu ditingkatin? Udah selesai gitu. Kalau boleh tahu OKR tadi itu apa ya Pak? Tadi Objective Key Result, bentuknya itu Excel sih paling gampang ya. Excel, kemudian nanti di situ akan ada list-listnya kerjaan kita apa aja, sampai ada ini ya timelinenya apa aja, plus PIC-nya siapa ya. Jadi kayak jobs check gitu bukan? Persis, Oke. kayak gitu. Oke guys, terima kasih ya Pak sudah menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Semoga kedepannya kita bisa ketemu lagi nih buat menginterview lagi di perusahaan ini. Oke guys. Oke, bye-bye. Oke guys, sekarang kita udah bersama salah satu tim yang ada di Sebangku Games yang dulunya itu pernah magang di sini dan sekarang udah menjadi salah satu tim di perusahaan ini guys. Oke Kak, boleh kenalan dulu dong, namanya siapa? Ya, halo, perkenalkan nama aku Ayu Melestari, biasa dipanggil Yumai. Asalku dari Banten, aku alumni dari Pendidikan Matematika Universitas 11 Maret Surakarta. Oh, jauh ya guys ya sampai ke Jogja. Oke Kak, gimana sih dulunya bisa magang di sini terus sampai jadi tim di sini? Oke, jadi tuh awalnya aku cari-cari info gitu kan tentang magang yang MBKM. Kebetulan juga udah semester akhir, jadi kayak ini sambil nunggu buat sidang kayaknya asik deh kalau misalnya aku magang. Terus aku cari-cari info, alhamdulillah dapet informasi dari salah satu dosen yang beliau itu cerita kalau misalnya ada pembukaan magang yang MBKM, yang MSIB di salah satu perusahaan kenalannya beliau. Akhirnya aku nyoba daftar ke sini, terus juga akhirnya keterima juga, ngelakuin semua kegiatan-kegiatan magang. Terus akhirnya nyaman dan kerjaan-kerjaanku alhamdulillahnya di approve sama perusahaan dan akhirnya bisa ditarik. Oke guys, BTW berapa lama nih Kak yang udah kerja di sini? Udah lama kerja di sini. Berarti kan karena aku baru dari batch 3 kemarin, otomatis ya pengalamannya baru 6 bulan kemarin sama yang ini lanjut. Oh, jadi belum begitu lama ya Kak? Iya, ya? belum begitu lama. Oke, terima kasih ya Kak udah mau aku wawancarain untuk interview ini. Oke, see you guys. Oke guys, ini tim kita. Hari ini kita nggak sempet foto sama narasumbernya karena udah buru-buru Jumatan. Ya, jadi kita ini tim kita aja. Oke, bye-bye.